Bukan kamera mahal, ternyata satu trik rahasia inilah yang bikin produk digital kamu dilirik sama pembeli. Oke, so jadi video kali ini akan sedikit berbeda ya dengan video lainnya karena gua nggak cuma sekedar jelasin materi, tapi gue juga bakalan kasih lihat tipe-tipe setup apa aja yang teman-teman bisa contoh untuk mulai mengembangkan produk digital teman-teman. Dari yang paling sederhana banget pakai HP doang sampai all the way yang paling ribet sampai bikin server segala gitu ya. Nanti gua akan kasih lihat di dalam video kali ini gitu ya. Oke, so sebelum gua kasih lihat tipe-tipe setupnya, mungkin kita bisa masuk dalam materi dulu ya. Jadi sini penjelasannya. Jadi halo, senang sekali kita bisa lanjut lagi ke tahap eksekusi. Hari ini adalah day 18.2 atau hari ke-18 part 2. Itu adalah perangkat konten. Fokus kita adalah memastikan Anda tidak berhenti hanya karena urusan teknis, karena dalam jualan produk digital isi pesan jauh lebih penting daripada kemewahan aset gitu ya. Meskipun teman-teman bikin produk digital, teman-teman cuma punya laptop sama HP doang ya, itu udah cukup banget ya untuk bisa berjualan produk digital. Nggak harus gitu ya bikin setup yang ribet, meskipun nanti gue akan kasih lihat setup gue yang sangat super ribet ini gitu kan. Tapi ya teman-teman bisa mulai dari sesuatu hal yang sangat sederhana gitu ya. Nanti gue kasih lihat akan ada transisi untuk setiap setupnya gitu ya. Nah, banyak calon kreator produk digital yang layu sebelum berkembang hanya karena merasa tidak punya kamera mahal atau studio estetik. Padahal rahasia sebenarnya adalah pesan yang kuat lebih penting daripada piksel yang tajam. Berikut adalah alasan mengapa Anda harus berani mulai sekarang juga. Yang pertama adalah pengembangan karakter, berlatih di depan kamera atau cara ngomong gitu kan, cara menyampaikan. Itu adalah sesuatu hal juga skill set yang teman-teman harus latih. Meskipun cuma dengan pakai HP segala macam, ya teman-teman harus latih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah validasi ide. Kalau konten sederhana aja udah ada yang beli, bayangkan kalau nantinya teman-teman udah punya alat-alat yang pro lagi, yang lebih ribet lagi segala macam, itu akan banyak lagi yang beli gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah efisiensi biaya gitu ya. Fokus pada kreativitas dan solusi produk Anda, bukan pada cicilan alat. Ya, apalagi nyicil gitu ya. Kalau bisa sih jangan nyicil ya. Kita benar-benar belinya ya cash semua kayak gitu kan, untuk bisa pengembangan alat-alat kita gitu. Jadi jangan cuman gaya-gayaan beli iPhone 17 Pro Max buat konten, padahal kontennya aja bisa 7 bulan sekali gitu kan, atau bahkan ya cuman pakai ini cuman buat WhatsApp doang ya, buat apaan. Jadi pastikan adalah apa yang kita keluarkan untuk biaya-biaya gadget segala macam itu tepat sasaran gitu ya. Jadi sebelum gue lanjut nih, jadi bayangkan jika Anda harus merekam video jualan pertama Anda hari ini dengan apa yang ada di atas meja sekarang. Bagaimana perasaan Anda? Jujur aja ya gitu ya. Apakah teman-teman ngerasa kayak gue setupnya nggak terlalu bagus segala macam, itu hasilnya akan jelek segala macam dan seterusnya? Ya balik lagi, kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Oke, so jadi untuk setup level 1 ya, itu sebenarnya sederhana banget sih teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan gitu ya, kayak perangkat device yang teman pakai aja. Misalnya mau pakai HP gitu kan, ya udah pakai HP aja gitu kan untuk ngerekam. Itu juga sekarang HP-HP udah bagus untuk bisa melakukan rekaman. Cuman mungkin catatannya adalah teman-teman bisa menggunakan ini nih ya, wireless microphone kayak begitu untuk bisa ngerekam. Jadi supaya suaranya jadi bisa lebih bagus. Misalnya gue ini ya pakai wireless microphone gitu. Jadi suaranya jadi lebih enak didengar dibandingin sama kayak ngasal aja gitu kan. Cuman pakai kamera handphone ini, misalnya gue jarak handphonenya di sana, terus habis itu gue melakukan perekaman gitu kan, nggak bisa gitu kan. Jadi suaranya nanti jadi kecil banget gitu. Tapi kalau pakai wireless microphone kayak gini, gue meskipun agak jauh, dia nanti suaranya akan kerekam masuk ke sini, baru nanti masuk ke handphone. Jadi lebih enak kayak gitu. Itu yang utama. Terus habis itu yang kedua adalah tips buat gue yang mungkin setupnya masih level 1 cuman pakai handphone doang gitu kan, pakai handphone sama laptop gitu. Ya yang paling sederhana adalah untuk bisa bikin orang tertarik adalah ya coba cari ya background estetik yang teman-teman punya gitu ya. Kalau gue pribadi, gue tuh introvert, gue males banget keluar rumah gitu kan, menurut gue capek-capekin aja keluar rumah. Tapi kalau teman-teman yang extrovert gitu ya, pengen keluar rumah segala macam gitu kan, ya suka aja, seneng aja keluar rumah gitu kan, ya bisa cari aja kafe-kafe yang estetik, terus mulai berekam di sana kan, terus cari-cari spot-spot yang agak sepi, tinggal rekam aja kan, dapet tuh background estetik. Tapi kalau misalnya gua gitu kan tipikal yang introvert segala macam, ya cari aja spot-spot rumah yang paling enak buat bisa dibikin video. Misalnya contohnya gini ya, gua suka banget baca buku, ini ada salah satu library gue yang ini yang kecil, belakang ada lagi banyak gitu kan. Ya menurut gua yang paling spot yang paling estetik di sini, di sini gue bisa rekaman di sini misalnya gitu kan. Kalau misalnya gue mau bikin e-course segala macam, terus gue mau mereferensikan sesuatu, ya udah nanti gue tinggal ambil aja bukunya. Oh ini loh ada buku-buku, salah satu buku yang menarik, misalnya bukunya ini, bukunya Life 3.0 Mark Stegmark, yang ngejelasin tentang bagaimana nanti nasib manusia ke depannya ya di bidang AI segala macam kayak begitu-begitu ya. Itu nanti jadi bisa suatu hal yang kemudian bisa sangat menarik buat orang-orang nanti tonton kayak gitu. Oke, so jadi gue akan walkthrough di setup level 2 ya. Jadi untuk setup level 2 sih sebenarnya sederhana ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misal contohnya ada satu laptop gitu kan kayak gini. Nah, terus misalnya teman-teman ya buat kalau memang teman-teman budgetnya terbatas gitu ya, ya bisa pakai aja satu laptop dulu gitu ya. Terus kalau buat gua saran kalau misalnya memang udah ada budget lagi tambahan, berikutnya mulai bisa pakai monitor yang kayak gini ya. Jadi dual monitor kayak begini untuk bisa melakukan setup gitu ya. Jadi kalau misalnya melakukan rekaman kan agak-agak rese ya kalau misalnya rekamannya cuma pakai single monitor doang. Jadi misalnya kita mau ngejelasin apa segala macam kayak gitu kan ribet ya.
Jadi misalnya kita bisa ngelihat kalau ada 2 monitor kayak begini, kita bisa ngelihat skripnya di sini, lalu kemudian rekamannya apa yang mau direkam di sini kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk video gitu kan mau dibikin apa, rekaman dengan menggunakan setup yang ada ini, sebenarnya teman-teman bisa pakai model-model mikrofon yang kayak gini nih gitu ya. Jadi mikrofon atau mounted mikrofon yang sudah all in one. Jadi kayak misalnya kayak gini, ini udah nyambung ke USB nih ya, kayak gini. Jadi ini mereknya apa nih? Soundtek ya, kalau nggak salah ya namanya Soundtek ya. Tuh ini udah cukup bagus sih, meskipun kalau menurut gua gitu ya masih banyak ada leakage gitu ya. Ini kalau orang ngomong segala macam samping-sampingnya masih kedengeran nih pakai yang kayak gini. Tapi enaknya adalah ini kabelnya itu sudah nyambung langsung ke USB gitu ya. Jadi ini bisa sambung langsung ke laptop teman-teman gitu ya. Jadi tinggal namanya tinggal colok aja, nggak perlu beli sound card yang mahal-mahal gitu ya. Terus ya kalau misalnya teman-teman ada second laptop lebih enak lagi gitu kan, kalau misalnya mau ngerjain apa-apa gitu kan, terus habis itu butuh browsing yang berbeda, bisa pakai second laptop segala macam. Terus itu untuk audio ya. Terus kalau misalnya untuk video segala macam ya, ya sama ya tadi gue bilang ya, jadi kalau misalnya itu kalau bisa ada dua laptop kalau ada budget lagi ya. Satu buat lagi proses ngapain segala macam yang sederhana, kalau dua buat proses yang melakukan editing segala macam bisa dilakukan secara simultan barengan kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya bagian juga kadang-kadang misalnya kita mau punya video yang angle-nya agak-agak berbeda. Nah, ini teman-teman bisa pakai cara kayak gini nih. Jadi ini gue beli juga apa sih sebutannya ini, monitor apa, stand buat handphone gitu ya. Nah, ini fungsinya adalah kalau misalnya gue bentukannya kayak begini, ini gue bisa bikin jadi over the head shot. Jadi bentuknya nanti kalau misalnya kayak gini nih, bisa diatur nanti bisa ditaruh handphone di sini dan gue bisa dapat angle kamera yang bentuknya kayak gini nih tuh gitu ya. Jadi enak banget nih bisa kelihatan gue lagi ngetik-ngetik bla 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 gitu-gitu. Terus bla 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 segala macam itu bisa jadi angle-angle yang bagus juga buat teman-teman pakai kalau pas lagi mau bikin video kayak gitu atau mau bikin konten gitu ya. Ngejelasin apa bla 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 segala macam gitu, review-review produk segala macam di sini itu kan over the head kan. Jadi kelihatannya bagus kan bla 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 kayak gitu ya. Tinggal taruh aja handphonenya di sini. Nah, ini bisa beli juga yang model kayak gini ya untuk bisa perekaman yang bentuknya over the head. Terus abis itu berikutnya ya kalau untuk di level 2 gitu ya, kalau emang teman-teman ada budget lagi gitu kan, teman-teman bisa beli yang kayak gini nih. Ini namanya adalah hard drive, external hard drive gitu ya, untuk bisa penyimpanan atau storage gitu ya. Jadi ini nanti bisa dibuka gitu ya. Ini mounted hard drive-nya, terus nanti hard drive SSD-nya tinggal dibeli aja. Jangan beli yang all in one ya, atau portable hard drive-nya jangan beli yang all in one. Beli aja yang kayak gini gitu. Nih kayak gini ya, Orico mereknya yang bisa dipakai untuk bisa ntar masukin hard disk gitu di dalamnya. Jadi nanti hard disknya kita bisa ganti-ganti gitu. Misalnya hard disknya rusak, ya udah tinggal ganti aja hard disknya dengan hard disk yang lain gitu ya, dan seterusnya kayak gitu. Nah, jadi enak kayak gitu. Nah, ini misalnya kalau kita mau pakai yang SSD yang 250 GB atau 500 GB kalau untuk bisa apa nyimpen-nyimpen yang sederhana bisa pakai kayak gini. Kalau misalnya teman-teman yang butuh storage-nya agak gede 2 terabyte atau 4 terabyte pakai HDD bukan SSD itu juga bisa ya. Jadi ini kayak gitu bisa disimpan dan bisa diganti. Jadi kalau rusak nggak perlu dibuang gitu kan karena ini cuma buat mounted drive doang. Nanti bisa dicolok ke dalam laptop kayak gitu. Jadi enak banget nih untuk storage device. Jadi footage teman-teman kalau misalnya untuk apa hasil-hasil video teman-teman tuh nggak hilang karena pakai ini kayak gitu. Oke, so jadi ini adalah setup level 3 ya. Jadi kalau teman-teman mungkin yang ada budget gitu ya, yang pengen bikin setup yang agak lebih kompleks gitu ya, untuk produksi yang lebih serius gitu, kalau mau bikin video-video gitu atau mau bikin e-course, ya mungkin bisa bikin setup yang ala-ala seperti ini gitu ya. Oke, gue walk through nih ya, gue kasih lihat. Jadi mungkin gue bisa kasih lihat, jadi setup gue yang pertama adalah di sini, kalau teman-teman lihat di situ ada 3 monitor ya. Ini ada monitor 1, 2, dan monitor 3 gitu ya. Nah, di sini terus abis itu biasanya gue pakai di bagian sini ini yang sebelah kiri ini pakainya untuk buat ngelihat skrip. Gue ngejelasin tentang materi-materi itu apa aja. Biasanya kan gue jelasinnya di sini gitu kan. Lalu kemudian di monitor kedua di sini itu biasanya gue ngejelasin atau dipakai buat gue biasanya melakukan perekaman video gitu. Terus habis itu kontrolnya tuh pakai OBS lewat sini. Habis itu berikutnya yang di bagian sini itu biasanya itu buat video-video referensi atau juga biasanya gue pakai buat kalau misalnya gue mau ngejelasin tentang suatu
mau melakukan browsing website gitu. Jadi nggak ke kiri, ini biasanya untuk bisa buat referensi materi, tapi masuknya ke sini nih buat browsing gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau misalnya buat kontrolnya di dalam setup gua yang level 3 ini. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat desk gua itu sebenarnya sangat berantakan tuh di sini ya. Nah, karena gua memang dasarnya adalah gua seorang software engineer ya. Jadi gua zoom dikit ya. Nah, ini gua base-nya memang adalah seorang software engineer ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini setupnya semuanya pakai Mac ya. Ini 3 monitor ini connected ke Mac mini yang ada di bawah nih ya. Nanti gua kasih lihat. Nah, terus di sini biasanya gua pakai Windows karena misalnya gua lagi butuh-butuh setup atau lagi butuh-butuh coding segala macam, biasanya gua ke sini. Ini juga biasanya kalau gua butuh gambar-gambar untuk bisa ngejelasin sesuatu, gua bisa pakai Wacom di sini. Nah, ini ada beberapa buku-buku yang sedang gua baca juga. Terus gue juga tipikal orang yang kalau misalnya buat setup atau mau bikin kreatif tuh gue biasanya lebih suka nulis-nulis atau gambar-gambar gitu kan. Di sini gue biasa pakai paper yang nggak kepake, terus gue ya udah gue gambar-gambar aja segala macam kayak gitu ya. Nah, ini jadi kurang lebih setupnya tuh seperti ini ya. Terus abis itu kalau dari sisi penggunaan kamera itu di sini ini ada kamera ya, pakai Sony berapa nih, gua nggak tahu Sony-nya berapa ya. Lihat aja sendiri lah, Sony kayak gitu untuk bisa langsung tembakin langsung ke gua. Nih ada tripodnya yang nyambung di belakang. Terus di sini juga ada kalau misalnya mau nyambungin kamera, gue biasanya pakai di situ. Terus kalau untuk lighting di sini ada lightbox 1, ada lightbox 2, di sini ada lightbox lagi di sini. Gue nggak tahu tuh namanya. Ini kalau nggak salah namanya Godox deh. Bodo amat lah ya, itu ya pokoknya itu. Nah, ini juga ada satu lagi lightbox di sini buat bikin ya pencahayaannya jadi lebih enak gitu. Nah, itu ya. Terus abis itu jadi itu untuk bisa dari sisi penggunaan visual ya, supaya visualnya jadi kitanya jadi lebih bagus. Terus berikutnya di sini ada mikrofon gua ini pakainya gue lupa deh, Audio Technica kalau nggak salah deh, ATH gitu, Audio Technica yang gue beli cuma harga berapa, 700.000 gitu ya. Nah, ini XLR kalau nggak salah, XLR mic yang kemudian nyambung ke bagian bawah ya. Nah, di sini ada Mac mini gua tuh nyambung ke soundcard gua soundcardnya lupa lagi namanya apa tuh. Ya itulah pokoknya itu ya. Nah, itu di situ. Terus abis itu berikutnya di bagian bawah nih ada Mac mini gue yang udah nyambung ke triple monitor itu tadi gitu ya. Terus abis itu di sini kalau teman-teman lihat di sini ada 2 server gua gitu ya, server kiri sama server kanan. Kalau server kanan biasanya untuk production build gua sih. Jadi kalau misalnya inian yang diakses sama klien segala macam kayak begitu itu biasanya production build. Tapi kalau misalnya buat konten kayaknya itu nggak terlalu butuh sih. Lebih butuh sih teman-teman satu server aja yang bentuknya kayak gini nih. Ini adalah storage server gua yang memang isinya tuh gila sih ya. Di sini ada sekitar 8 terabyte untuk bisa storing footage gue. Jadi kalau misalnya gue bikin video-video YouTube segala macam itu biasanya gue storing footage-nya, akhirnya tuh endingnya di sini. Dimana nanti di sini si mesin ini kemudian akan nyambung ke cloud lagi untuk bisa melakukan backup archive yang lebih ini. Jadi kalau misalnya total di server gua dua-duanya mati, data gua nggak bakal hilang karena dia akan bisa nyambung ke cloud secara otomatis kayak gitu sih. Nah, ini ya, jadi ini bagian setup gua yang memang agak sedikit kompleks ya. Terus tapi menurut gue ini gue suka banget setupnya karena dengan menggunakan setup ini gue bisa bikin suatu produksi video yang cepat banget dan bisa gue selesaikan dengan ini ya. Gue suka banget gue tipikal orang yang suka banget pakai multiple monitor kayak begini untuk bisa switching task gitu kan, karena task gue, pekerjaan gue banyak banget gitu kan, apalagi bikin video YouTube segala macem, ngomongnya kemana-mana. Kalau cuma pakai single monitor memang agak susah sih gitu. Jadi ini gue pecah-pecah di sini untuk bisa bikin atau bisa ngomong dan bisa sekalian juga menjelaskan jadi lebih enak. Hari ke-18 gitu, part 2 perangkat konten. Ya mudah-mudahan ini videonya bisa menginspirasi teman-teman ya yang baru banget mulai gitu, mau bikin produk digital atau yang baru banget mulai mau ngonten. Ya itu tadi setup-setup yang udah gue tunjukin semua ya. Oke, kalau video ini bermanfaat jangan lupa bantu share, like sama komen. Terus di website gue juga di alsun.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lausan ya. Thanks for nonton. Oke, bye.